Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi bertemu pada pagi hari ini dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galaminia Abenbase pada hari ini, Kamis 24 April 2025. Sebelum kita bersama-sama memulai segenap tugas tanggung jawab pekerjaan kita di sepanjang hari ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena hanya di dalam firman Tuhan kita beroleh kekuatan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang mencipta, mengatur, memelihara kehidupan kami dengan lengkap dan sempurna. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami hanya naikkan bagi-Mu ya Allah. Sungguh bersyukur ya Bapa untuk kasih setia, penyertaan dan pelindungan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terkhusus di sepanjang malam Tuhan, Engkau boleh memberkati kami, menyertai kami dalam istirahat kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun ada di dalam keadaan selamat. Kami boleh menikmati udara, kekuatan, kesehatan, berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami anak-Mu hari ini Tuhan. Saat ini sebelum kami bersama-sama memulai segenap kegiatan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati kami untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya hanya di dalam firman-Mu lah kami mendapatkan kekuatan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar memampukan kami untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami untuk bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biarlah Engkau perlengkapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan sungguh adalah kebenaran firman Tuhan. Dan setiap telinga yang mau mendengar Tuhan berkati, sehingga firman ini sungguh menjadi kekuatan bagi kami yang mendengarkan. Pujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan judul Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan. Ambil dari dua ayat. Yang pertama dari Mazmur 13 ayat yang ke-6. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Dan firman yang kedua terambil dari Lukas 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dikisahkan ada seorang ibu yang bernama Ibu Dewi, di mana Ibu Dewi ini sedang terhanyut dalam kesedihan ketika dia merasakan ada sebuah benjolan di tubuhnya yang makin lama makin membesar dan mulai terasa sakit. Apalagi badannya yang mulai mudah merasa kelelahan setiap beraktivitas dan sakit demam yang cukup mengganggu pekerjaannya. Selain daripada itu, beban ekonomi dan juga permasalahan rumah tangganya yang sedang berada di ujung tanduk menambah masalah dalam hidupnya bertubi-tubi. Hampir selama 5 tahun ini, Ibu Dewi harus bekerja ekstra keras dan terus berjuang untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Perekonomiannya yang masih serba terbatas, permasalahan kesehatan dan rumah tangganya inilah yang membuatnya sangat khawatir serta dicekam ketakutan. Setiap upaya yang dilakukan terasa sia-sia dan belum memberikan hasil atau perubahan apapun. Hanya satu saja yang bisa dilakukan oleh Ibu Dewi, yaitu dia berdoa dengan sepenuh hati dan bersandar pada pertolongan Tuhan semata-mata. Sambil terus berjuang, Ibu Dewi terus berharap bahwa Tuhan akan menyembuhkan
serta memulihkan kehidupannya. Waktu terus berjalan dan sedikit demi sedikit Tuhan mulai menyatakan terang-Nya atas kehidupan Ibu Dewi. Ia merasakan tubuhnya kembali normal seiring dengan benjolan yang semakin mengecil, bahkan berangsur-angsur hilang. Usaha yang dikelolanya mulai ramai dengan pembeli, dan bahkan ia mendapatkan pesanan-pesanan besar yang menakjubkan baginya. Bukan hanya itu saja, Tuhan juga membukakan peluang-peluang baru untuk pengembangan usahanya. Seiring dengan kesehatan dan perekonomian yang dipulihkan, rumah tangganya pun juga dipulihkan Tuhan secara ajaib. Seringkali dalam hidup ini kita harus mengalami banyak pergumulan hidup, sakit penyakit, masalah ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, studi, atau masalah lainnya yang membuat kita tidak tahu harus berbuat apa untuk bisa keluar dari masalah tersebut. Terkadang kita diperhadapkan pada situasi yang bahkan sangat parah, sehingga membuat kita nyaris untuk menyerah. Dalam keadaan tertekan, seringkali iman kita menjadi goyah dan hilang harap. Akan tetapi, apa yang dirasakan oleh Ibu Dewi, ini juga dirasakan oleh pemazmur. Dia merasa bahwa begitu banyak tekanan dan penderitaan yang ia alami dalam hidup. Kendati demikian, sama seperti Ibu Dewi, pemazmur tetap berseru dan semakin berharap pada Allah dalam doanya yang tiada putusnya. Pengalamannya bersama dengan Allah membawa ia pada pengharapan bahwa Allah pasti akan melepaskan dan menguatkan. Oleh pengharapan tersebut, pemazmur menjadi tetap setia dan semakin percaya kepada Allah. Bahkan dikatakan ia mau bersorak-sorai dan bernyanyi bagi Allah karena kebaikannya. Tiada yang mustahil bagi Allah. Sekalipun banyak hal dalam hidup ini yang memberikan alasan bagi kita untuk menyerah dan putus asa, namun ingatlah bahwa kita punya Allah yang sanggup untuk memulihkan segala aspek dalam hidup kita. Sadarilah bahwa kesembuhan serta pemulihan hidup kita sudah dibayar lunas oleh Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya terimalah kesembuhan serta pemulihan Anda sekarang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah, di dalam segala badai kehidupan, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita, memegang tangan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya di dalam Dia kita beroleh kekuatan dan kemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pelajaran yang sangat berharga bagi kami, untuk kami terus mempercayai kuasa-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih atas karya-Mu yang begitu ajaib yang tidak terselami. Engkau mengerjakan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kami. Biarlah melalui hidup kami bisa menjadi sumber kesaksian atas kebaikan-Mu kepada kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dan banyak jiwa diselamatkan serta dipulihkan, sebab kami percaya bahwa di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali akan melaksanakan semua tugas tanggung jawab pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami datang kepadamu, kami mohon berkat-Mu Tuhan, kami mohon pengurapan-Mu atas setiap daripada kami, sehingga kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kami di sepanjang hari ini, sehingga kami dimampukan
untuk mengerjakan, melaksanakan setiap tugas tanggung jawab pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kerjakan. Sehingga melalui perbuatan kami, Tuhan, sikap tingkah laku kami bisa menjadi berkat dan terang dimanapun kami berada. Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga kami. Kami berdoa bagi suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami. Kami bawa keluarga kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Biarlah Engkau yang memberkati keluarga kami Tuhan di dalam setiap kegiatan dan aktivitas yang mereka laksanakan juga pada hari ini. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah keluarga kami senantiasa aman di dalam perlindungan kuasa. Saat ini kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami, di mana mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami aniaya, mereka mengalami kedukaan, mereka mengalami keputusasaan. Biar kuasa Roh Kudus juga bekerja di dalam kehidupan mereka, memulihkan, menguatkan, mendatangkan sukacita dan penghiburan yang sempurna, menolong kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka Tuhan. Sehingga sungguh mereka boleh merasakan nikmat datangnya daripada Tuhan. Mereka bisa merasakan pertolongan yang datangnya daripada-Mu. Sehingga mereka melihat kebaikan Tuhan dan mereka mau datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami akan kembali melaksanakan semua tugas tanggung jawab pekerjaan kami hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai dan memberkati kami. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.